Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita ingin mengkaji, melihat kembali tentang apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan. Pada kajian sebelumnya, kita sudah berbicara tentang sistematika atau pengelompokan atau juga urutan perbuatan yang dilakukan oleh ulama. Para ulama mengelompokkan semua perbuatan manusia itu kepada 4. Yang pertama adalah berhubungan dengan ibadah. Yang kedua berhubungan dengan muamalah. Yang ketiga berhubungan dengan munakahat. Yang keempat berhubungan dengan jinayah. Dari keempat kelompok ini, ulama membuat masing-masing bahagian itu sendiri memiliki prinsip. Pada kajian sebelumnya, sudah saya katakan atau sudah kami katakan bahwasanya prinsip dari ibadah itu ada 2. Prinsip yang pertama adalah kerjakan kalau ada dalil nas yang menunjuki untuk melakukannya. Yang kedua, prinsipnya adalah dosa. Bagi mereka yang tidak melakukan ibadah, itu adalah dosa. Yang termasuk ke dalam ibadah-ibadah yang dibuat oleh ulama adalah yang berkaitan dengan rukun Islam, yaitu mengerjakan atau mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa, dan melaksanakan haji. Itu pengelompokan kepada perbuatan ibadah. Kemudian bahagian yang kedua daripada perbuatan itu adalah muamalah. Muamalah berasal dari kata-kata amal, yaitu perbuatan, sedangkan muamalah itu adalah saling berbuat, saling beramal. Dalam bahasa modern kita bisa katakan itu adalah transaksi. Transaksi antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan orang banyak, antara orang banyak dengan orang banyak. Itu yang disebut dengan transaksi. Dalam hal muamalah ini, ulama merumuskan ada prinsip yang penting dalam muamalah itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah kerjakan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Kerjakan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Artinya bahwasanya perbuatan-perbuatan muamalah itu diserahkan kepada manusia untuk melakukannya dengan seluas-luasnya, kecuali pada hal-hal yang dilarang. Untuk ini sebenarnya tidak banyak yang dilarang di dalam Islam yang berkaitan dengan muamalah. Sebagai contoh, di dalam Islam kita dilarang untuk menjual barang yang tidak baik. Di dalam Islam dilarang kita melakukan transaksi dengan menipu orang lain. Sepanjang tidak kita lakukan kejahatan-kejahatan itu, kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan perbuatan, untuk melaksanakan jual beli, untuk melakukan sewa menyewa, untuk melaksanakan pendidikan, untuk mencari lapangan kerja, dan seterusnya. Itu diberikan kepada manusia dengan kebebasan yang seluas-luasnya, kecuali dalam batas-batasan yang sangat sedikit. Berbeda dengan halnya dalam muamalah. Dalam ibadah. Ibadah adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan dilaksanakan kalau ada dalilnya. Jadi yang ada dalil itu tidak banyak seperti yang kita katakan. Salat, puasa, zakat, haji. Mungkin untuk orang-orang tertentu hanya salat.
artinya puasa pada setahun sekali, zakat bila memiliki harta, haji apabila punya kemampuan. Tetapi dalam hal muamalah, karena ini diserahkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus melakukannya dengan tidak boleh mengenal kata-kata henti. Terus berkarya, terus berusaha setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan diri kita paling rendah, untuk memenuhi keinginan kita paling rendah. Tapi bagaimana bila kita mengambil prinsip apa yang ditekankan, bahwasanya seorang yang lebih baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana bila ini kita maknai sebagai sebuah karya? Apa yang kita ciptakan, apa yang kita karyakan, bisa kita membantu untuk memenuhi kebutuhan orang lain dalam segala hal. Tidak hanya berbicara pada tingkatan nafkah makanan, tidak hanya berbicara pada tingkatan kebutuhan yang mendasar, tetapi bagaimana bila kita bisa berkarya, mampu memenuhi kebutuhan pada era masa agraris, bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang dalam hubungannya dengan agraris. Ketika berbicara dalam masa mesin, bagaimana kebutuhan orang kita penuhi dalam bentuk mesin. Ketika berbicara industri, bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat dengan era industri. Dengan sekarang adalah era komunikasi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain dalam kaitannya dengan pemenuhan alat-alat komunikasi yang selama ini mungkin kita masih berpikir bagaimana setiap harinya, setiap tahunnya kita atau anak-anak kita atau orang lain berpikir bagaimana supaya mengganti HP yang baru. Bulan depan kita berpikir bagaimana mengganti laptop yang baru. Kita baru berpikir pada saat ini mengganti barang yang kita miliki. Kita belum pernah berpikir bagaimana kita membuat barang supaya orang mudah, supaya orang bisa menikmati, supaya orang bisa memanfaatkan. Ini adalah prinsip dalam muamalah, kerjakan seluas-luasnya. Di samping transaksi jual beli, bisa juga dalam makna yang lain kita memaknai bahwasanya muamalah itu mencakup pada tingkatan sewa menyewa, rental. Bagaimana kita berhubungan dengan jual beli dalam masa modern. Artinya tidak hanya berbicara pada tingkatan masyarakat tradisional yang dia itu melakukan jual beli, ketika dia perlu gula pinjam ke tetangga dengan 1 gelas, ketika dia perlu bubuk kopi pinjam ke tetangga dengan 1 gelas, kemudian besok kembalikan lagi dengan 1 gelas. Kita tidak lagi berbicara bagaimana dengan itu. Zaman modern adalah berbicara standarisasi. Berbicara pada setiap barang itu punya standar. Berbicara pada setiap barang itu punya angka. Sehingga masyarakat menyebutnya zaman ini adalah zaman zaman digital. Bagaimana kita bisa melakukan, bisa menjadikan kehidupan masyarakat kita menjadi masyarakat yang pasti. Masyarakat yang hidupnya lebih mudah. Ini adalah kreasi muamalah yang diciptakan atau yang diberikan kesempatan kepada manusia secara umum. Tidak hanya kepada orang muslim, tetapi juga kepada orang non-muslim. Tetapi dalam kaitan ini, dalam kaitan pelajaran kita tentang keilmuan Islam, kita akan berbicara bagaimana sebenarnya persaingan ini nanti akan bisa diikuti oleh orang yang muslim. Kita akan menjadi orang-orang yang punya kreativitas tinggi, orang-orang yang mempunyai inovasi yang banyak, orang-orang yang bisa merekayasa sebenarnya bagaimana kehidupan muamalah di dunia. Ini yang diharapkan sehingga seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya ayat Al-Quran, hadis Nabi tidak banyak membatasi kreativitas kita dalam muamalah. Kemampuan akal pikiran, kemampuan kejeniusan kita harus menjadikan itu sebagai modal dalam mengembangkan hubungan kita antara satu orang dengan orang lain,
antara kita dengan orang lain, hubungan antara satu desa dengan desa yang lain, satu kabupaten, satu negara dengan negara yang lain. Ini adalah konsep dalam muamalah yang harus kita kembangkan di dalam hidup ini. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita masih memukuskan diri pada hal-hal yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terikat dalam hal yang sifatnya ibadah. Ibadah yang kita pahami masih pada tingkatan ibadah mahdah. Padahal Islam itu sendiri, ulama sudah merumuskan ada dua hal. Ibadah mahdah yang berhubungan dengan kajian kita sebelumnya, kemudian muamalah itu sendiri walaupun diberikan kreativitas kepada manusia sebebas-bebasnya, tetapi tetap dalam bingkai, tetap dalam bingkai ibadah ghairu mahdah. Artinya apapun yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan, rekayasa muamalah yang kita lakukan itu tetap dalam kaitannya beribadah dengan Allah. Ini yang menjadikan kita, bagaimana pendidikan kita dalam kaitan dengan muamalah diberikan kreativitas. Apakah kita mampu menjalankan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan zaman. Jangan sampai kita menzalimi masyarakat. Apa artinya menzalimi masyarakat dalam kaitan dengan muamalah? Kita ciptakan perguruan tinggi, kita buat lembaga sekolah yang nanti goalnya tamatannya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Yang juga goalnya, padahal orangnya sudah banyak dalam masyarakat. Sehingga kita tidak dapat melahirkan skill apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan skillnya oleh orang yang berpendidikan tersebut. Sehingga masyarakat kita tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena apa yang dia miliki tidak mampu dia kembangkan, tidak mampu dia beri manfaat kepada masyarakat secara umum. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah, dunia semakin maju. Setiap saat muamalah itu hampir tidak terkejar oleh satu orang oleh pemikiran kita. Media yang begitu pesatnya berkembang, berita yang muncul setiap kita baru bangun tidur, terus WA berdering, informasi setiap saatnya terus. Kemajuan teknologi yang luar biasa, kemajuan ilmu pengetahuan yang tiada taranya. Di sisi lain, ada orang yang lalai menikmati, ada orang yang lalai menggunakan. Ingat, ada orang yang lalai menikmati, ada orang yang lalai menggunakan teknologi. Padahal kelalaian itu menjadikan kreativitas inovatif orang akan menjadi beku. Karena itu, bab muamalah diberikan oleh Allah kepada kita seluas-luasnya. Carilah harta yang banyak. Carilah ilmu setinggi-tingginya. Sehingga kehidupan kita nanti satu saat bermanfaat kepada masyarakat. Gunakanlah fasilitas modern dalam transaksi muamalah yang mungkin bisa kita ikuti dalam runtutannya. Dulu dalam masyarakat yang klasik, yang dulu masyarakat yang sifatnya tradisional, masih melakukan transaksinya barter, tukar barang dengan barang. Di kampung-kampung kita mungkin masih lihat, pada saat dulu ada orang yang menukar antara tukar beras dengan kelapa, tukar beras dengan gula, dan seterusnya. Kemudian berkembang terus. Tukar uang dengan barang. Pada saat ini kita tidak melihat lagi adanya dalam dunia modern transaksi yang bersifat secara langsung. Yang dulu menjadi penting. Pembahasan-pembahasan tentang jual beli, baik berhubungan dengan penjual, kemudian berhubungan dengan barang yang dijual, kemudian berhubungan dengan tempat di mana dilakukan juga transaksi, itu sangat penting. Sehingga pembahasan tentang barang yang akan dilakukan dalam transaksi itu pembahasannya sangat luas.
Ketika berbicara tentang siapa boleh menjual dan membeli, itu sangat rinci dibahas oleh ulama. Ketika berbicara bagaimana dengan tempat melakukan transaksi jual beli, sehingga memunculkan adanya yang disebut dengan khiyar majlis. Ini menjadi kajian-kajian penting pada saat itu. Tetapi dalam era globalisasi, dalam era yang sangat maju, mungkin ketika kita berbicara siapa yang melakukan transaksi itu tidak begitu penting. Barang yang dilakukan transaksi jual beli juga tidak begitu penting. Tetapi di mana transaksi itu dilakukan juga menjadi tidak penting. Tetapi yang penting sekarang adalah dengan apa orang melakukan transaksi jual beli itu. Karena orang sudah berbicara media apa yang digunakan dalam kehidupan ini. Apakah masih dalam media tradisional atau dalam dunia modern? Ini sudah harus kita kaji dalam kajian yang berhubungan dengan muamalah, dengan perbuatan atau aktivitas kita sehari-hari. Dalam kaitannya bagaimana memajukan perbuatan-perbuatan seperti yang kita katakan tadi dalam Islam. Mungkin dahulu tidak banyak masalah ketika kita berbicara tentang makanan. Hampir jarang sekali di dalam kajian-kajian keilmuan yang hubungannya dengan muamalah sekarang ini, pada zaman sekarang, orang-orang Islam itu berbicara pada tingkatan bagaimana sebenarnya kebutuhan diri terhadap makanan. Ya mungkin dalam masyarakat tradisional, kita masih kecil dulu kata orang tua kita, makan yang banyak biar sehat, makan yang banyak biar cepat kerja, biar tenaganya kuat, kemudian terus meningkat. Sekarang orang tidak berbicara lagi pada tingkatan bagaimana banyaknya makanan. Orang sudah berbicara pada tingkatan gizi apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga masyarakat kita mungkin dari sini ke depan akan berbicara gizi apa yang dibutuhkan per harinya, gizi apa yang dibutuhkan setiap makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Ini hampir tidak pernah lagi dibicarakan di dalam Islam. Soal berbicara makanan, kita menganggap itu hanya sebagai sebuah kebutuhan diri kita, sebagai sebuah keinginan, padahal di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan apa yang dibutuhkan setiap hari. Kalorinya berapa, gizi apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Sehingga dalam ilmu pengetahuan tidak berbicara lagi pada tingkatan 4 sehat 5 sempurna, yang dulu itu menjadi semboyan di dalam masyarakat 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena butuhan orang masih pada tingkatan materi atau zat dari makanan. Sekarang orang sudah berbicara, berubah pola pikir menjadi gizi yang seimbang. Jadi gizi yang seimbang itu apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Penyakit apa yang kita idap di dalam diri kita, sehingga makanan apa yang tidak boleh kita makan. Terkadang masyarakat seperti yang kita bilang tadi, dia selalu akan berkata, enggak apa-apa sedikit akan menjadi obat. Ini sering dalam masyarakat kita, sehingga kita menjadi tidak terhindar dari penyakit yang sebenarnya penyakit itu kita sudah tahu penyebabnya. Ini kajiannya lagi. Kalau kita kaitkan dengan ibadah bagaimana? Bila kita mengkonsumsi yang sebenarnya tubuh kita tidak menerima makanan yang kita konsumsi tersebut. Ini juga kaitannya dengan bagaimana muamalah itu, bagaimana hubungan kita dengan diri kita. Bagaimana ada satu benda itu kita jadikan diri kita itu sebagai menyatu dengan benda itu sehingga kita tidak salah. Demikian juga seperti yang kita katakan tadi, apakah kita masih berbicara pada tingkatan kebutuhannya? Bagaimana masyarakat kita? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dalam hal makanan? Generasi-generasi sekarang sudah mulai muncul. Mereka tidak berbicara lagi pada tingkatan banyaknya makanan. Mereka tidak berbicara lagi pada tingkatan gizi apa yang harus mereka makan. Tapi zaman sekarang, apakah makanan yang mereka makan enak enggak? Paling sederhana, anak-anak kita di rumah, dia tidak berbicara lagi apa makanan kita, makan apa kita hari ini, kawan nasi kita apa hari ini, dia tidak berbicara itu lagi. Sekarang mereka berbicara enak enggak makan. Dia bisa mengatakan makanan ini tidak enak ketika sudah disiapkan. Kenapa? Karena mereka sudah berbicara pada tingkatan enak. Apa yang hilang? Ada hal-hal yang pondasi di dalam kehidupan masyarakat itu hilang. Ingat,
Kreasi terkadang terlalu tinggi mengakibatkan pondasi akan rapuh. Karena itu kajian-kajian muamalah ini di dalam Islam diserahkan sepenuhnya kepada kita. Kita harus berbuat, kita harus berkreasi. Mudah-mudahan kajian-kajian muamalah ini menjadi terinspirasi untuk kita untuk berbuat terus. Kemudian prinsip yang kedua, apapun yang kita lakukan di dalam muamalah, sebebas apapun yang kita lakukan di dalam muamalah, prinsip yang kedua adalah rela, redo. Baju yang kita beli, reda kita membelinya berapapun harganya. Antara satu orang dengan orang lain mungkin harga baju yang dia beli, tetapi karena dia suka, dia rela membelinya. Itu menjadi prinsip. Kehidupan transaksi muamalah melalui online sekarang, begitu kita pesan barang, kita rela. Terkadang apa yang kita rela itu tidak harus kita katakan, tidak harus kita sebutkan, tetapi kerelaan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita senang terhadap minuman yang kita minum, berapapun kita rela membayarnya. Rela. Harga kopi di tempat lain 5.000, di tempat lain 10.000, kita rela. Kenapa? Karena berbicara pada tingkatan makanan dan minuman itu pada tingkatan kualitas dari sebuah makanan. Rela kita. Sejauh tidak dilarang oleh dalil nas. Sejauh yang kita beli itu tidak merugikan orang lain, tidak menjual barang yang tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak menjual barang yang sebenarnya barang itu tidak layak, sehingga standar tidak lagi layak itu dibuat oleh pemerintah. Kaum muslimin, pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini menjadi inspirasi untuk kita untuk selalu terus berbuat, untuk selalu terus mengkaji, untuk selalu menjadikan kita untuk giat berusaha, giat belajar, giat menuntut ilmu, tidak takut menjadi orang sukses, tidak takut menjadi orang kaya, tidak takut menjadi orang yang bahagia dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.